Aduh pusing nih, gimana ya cara ngerawat bayi? Mana nggak tahu. Aduh, telepon home care aja kali ya. Halo, selamat siang. Apa benar nih dengan Medica Home Care? Oh iya, saya butuh ini ya, baby sister 1 untuk rumah saya. Merawat bayi baru lahir. Oh iya, nanti saya kirim ya alamatnya. Oke. Selamat siang Ibu, saya perawat dari Medica Home Care yang sudah Ibu panggil tadi. Saya ingin memenuhi panggilan untuk sesuai requestan Ibu, yaitu merawat bayi ya. Tahapan-tahapan yang pertama adalah memandikan bayi terlebih dahulu. Kedua juga ada perawatan tali pusar. Selanjutnya ada perawatan genital, lalu membedong, cara menyusui dengan benar, imunisasi, dan terakhir tanda-tanda bahaya pada bayi ya Bu. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu untuk memandikan bayi ya. Belum melepaskan pakaian bayi, yang peralatan yang kita siapkan adalah 2 handuk ya Bu. Handuk pertama untuk alas di bawah bayi untuk setelah mandi atau untuk berpakaian. Pertama-tama kita pakaikan perlak terlebih dahulu agar air yang jatuh dari badan bayi tidak langsung terkena kasur. Ini untuk handuk pertama. Handuk kedua kita taruh di dekat bak mandi sebagai alas untuk menyabuni bayi. Lalu bahan-bahan yang ada di dekat bak adalah sabun bayi, terus juga ada kapas untuk mengelap bagian mata dan wajah bayi menggunakan kapas bayi yang berisi air hangat. Setelah itu kita isi bak dengan air hangat, kedalamannya cukup 7 cm. Lalu setelah kedalamannya 7 cm, suhu air juga harus menyesuaikan, yaitu 23 derajat Celcius. Sebelum kita memandikan bayi, kita lepas bedongannya dan pakaian terlebih dahulu ya Bu. Seperti ini. Lalu kita topang kepala dan punggungnya. Jangan lupa untuk pakaiannya juga. Dan bedongannya. Baik Bu, sebelum kita mandikan pastikan suhu tempat mandinya itu hangat ya Bu. Baru kita bisa pindahkan ke samping bak. Jadi kita bawa terlebih dahulu bayinya. Sebelum kita mandikan bayi, kita harus menyabuninya terlebih dahulu ya Bu. Kita pastikan bayi, kepala bayi dan punggungnya terpapar seperti ini. Setelah itu, pertama-tama kita mulai dari mata ya Bu. Ini kita sudah siapkan mangkuk berisi kapas untuk membersihkan mata dan wajahnya bayi. Ini kita sudah rendam air hangat. Lalu langsung saja dari dalam keluar ya Bu. Lalu gunakan kapas yang lainnya. Dan yang terakhir untuk wajahnya.
Setelah wajah sudah, kita berpaling ke bagian rambut dan badannya. Kita wajib menggunakan waslap. Waslapnya kita rendam di air, baru kita beri sabun ya Bu. Kita pangkal bayi lagi, minta air hangat, lalu beri sabun. Lalu pertama-tama kita gosokkan ke kepala bayi terlebih dahulu. Setelah ke kepala bayi, ke leher, ke sela-sela leher. Jika sudah, lanjut ke bagian dada secara berputar. Tidak lupa untuk bagian tangannya ya Bu, pergelangan tangan, lalu juga ketiaknya. Dilanjutkan di kaki ya. Setelah kaki, kita balikan badan bayi seperti ini. Kita gosok secara putar, secara jarum jam untuk bagian belakangnya. Oke, sudah. Yang terakhir adalah membersihkan kemaluannya dari atas ke bawah Bu. Baik. Sudah. Lalu kita pindahkan ke bak mandi seperti ini. Pastikan kepala bayi tidak tenggelam di air ya Bu. Lalu kita basuh seperti biasa ke wajahnya secara perlahan. Rambutnya, lalu badannya, jangan lupa sela-selanya ya Bu. Lalu kakinya. Lalu kita ubah kepala bayi seperti ini. Kepalanya, bilas badannya, kakinya. Bilasnya dengan air, kita langsung pindahkan saja ya Bu ke tempat pengeringan bayi. Lalu keringkan bayi secara lembut, dihilas-hilas seperti ini. Juga bisa ditepuk mulai dari kepala, dari wajah, kepala, sela-sela, dan badannya ya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan bagian tali pusat ya. Saya akan mengajarkan bagaimana cara membersihkannya. Pertama-tama di sini kan tali pusatnya terikat kasa ya Bu. Pertama kita buka dulu, ini seperti ini. Kita buka karena ini simpul jadi bukanya gampang ya Bu. Tinggal begini. Nah karena tali pusatnya menempel sama kasa, kita ini ya Bu mau membukanya pakai air hangat dan air kasa seperti ini ya Bu. Dibersihin sampai kasanya itu terlepas dari tali pusatnya. Baik Bu, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara membersihkan tali pusatnya ya Ibu. Pertama kita ambil kain kasa, diperas di dalam air hangat. Pertama-tama kita membersihkan di bagian pangkalnya atau dasar perut dari si bayi ya Bu. Seperti ini ya Bu. Habis itu kita membersihkan bagian permukaan yang terlihat dari tali pusatnya seperti ini. Jangan ragu ya Bu untuk membalikannya, asalkan kita pelan maka tidak akan terjadi apa-apa. Setelah membersihkan bagian permukaan atas, kita bersihkan juga bagian permukaan bagian bawah. Ini dilakukan sampai tali pusatnya bersih dan tidak ada noda di kain kasa ya Bu. Baik Ibu, karena kita sudah selesai membersihkannya, sekarang kita mengeringkannya ya Bu. Cara mengeringkannya seperti ini, menggunakan handuk kering, terus dikeringkan seperti ini dari atas ke
dibawa seperti ini ya Bu, secara pelan-pelan dari bawah ke atas seperti ini. Pokoknya sampai tali pusatnya itu kering. Konsep untuk tali pusat itu harus steril dan kering ya Bu. Selanjutnya seperti ini. Kalau ibu mau memasangkan kasa bisa, tidak memasangkan kasa juga tidak apa-apa. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika pemasangan popok itu tidak boleh ditutupi, popoknya tidak boleh menutupi ininya ya Bu, tali pusatnya. Tapi sekarang kita akan memasangkan kasa saja ya Bu. Kalau ibu masih ngeri terhadap ininya, tali pusatnya. Kasanya dibuka seperti ini, terus dibuka dibentuk menjadi segitiga ya Bu, seperti ini. Nah terus selanjutnya ditaruh di bagian bawah ya Bu, bawah tali pusat bayi seperti ini, terus ditutupi di atas seperti ini. Seperti ini ya Bu, terus diikat ke atas seperti ini, kemudian diikat biasa aja ya Bu, biar saat mau dibersihkan kembali ininya bisa dibuka secara gampang, diikat sekali aja ya Bu. Nah boleh seperti ini. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembendungan bayi ya Bu, yang akan saya ajarkan. Baik Ibu, seperti yang saya katakan tadi, tali pusatnya itu tidak boleh ditutupi oleh popok ya Bu. Jadi harus berada di bawah popok seperti ini. Mengapa? Karena jika ditaruh di bawah popok, takutnya ketika bayi buang air kecil atau buang air besar, tali pusatnya ikut basah dan bisa lembab ya Bu. Jadi pokoknya tali pusat itu harus kering ya Bu, takutnya ada bakteri atau kuman yang masuk. Pasangin popok ya Bu, seperti ini yang tadi. Ini tidak boleh ditutupi popok ya Bu, tali pusatnya harus seperti ini. Memasangkan pop, kita pakaikan baju pada bayi ya Bu. Ini Baik Ibu, sekarang saya akan mengajarkan Ibu cara membersihkan area genitalia bayi ya. Pertama kita menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan air hangat ya. Lalu membersihkan daerah genitalia dari dalam dulu. Diusapnya sekali aja Ibu, dari atas ke bawah. Nah lanjut di sebelahnya ya. Sama seperti kayak tadi Bu, sekali saja dari atas ke bawah. Lalu di bagian luarnya juga dari atas ke arah bawah. Lalu di sisi sebelahnya dari atas ke bawah juga Ibu. Nah ini untuk bagian terakhirnya ya, dari atas sampai ke arah anus ya. Setelah itu sudah selesai dan baru langsung dipopokkan. Selanjutnya saya akan mengajarkan tentang cara membendung bayi ya Bu. Baik Ibu, ini bendungannya dibentuk seperti segitiga ya Bu, seperti ini. Bisa dilihat kan Bu, seperti ini. Nah kemudian kita sampirkan bendungannya ke badan bayi, tangannya dirapatin seperti ini ya Bu, tangan satunya. Kemudian bendungan yang ini, tangan satunya berada di atas seperti ini dan dimasukin ke bawah bayi seperti ini ya Bu. Nah, kemudian yang satu juga seperti itu. Ini kaki bayi dirapatkan, tangannya juga ini.
bendongannya dimasukin lagi di belakang bayi seperti ini. Nah, baik Ibu, kita terus gulung ini sampai mentok ya Bu bendongannya. Oke, terus dikencangin ya Bu, diputar seperti ini bagian kakinya. Terus masukin di sini. Oke Bu, ini pokoknya sebisa mungkin kakinya rapat, kemudian ini bendongannya mengikat kakinya ya Bu, supaya kaki bayi tidak kemana-mana. Ini seperti ini Bu. Saya sudah selesai melakukan cara pembendongan bayi. Apakah ada Ibu yang bertanyakan? Tidak ada sus. Oke, baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan perawatan yang selanjutnya ya Bu. Ibu, sekarang saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara menyusui yang benar ya. Pertama, kita ambil bantalnya dulu, lalu diletakkan di sini ya. Dirangkul Ibu. Nah, Ibu bisa menyusuinya sambil menggendong seperti ini. Ya, cara kedua, bentar ya, sambil dulu. Ini cara keduanya Ibu bisa tiduran Ibu. Nah, nanti bayi ibunya agak mendekati ke bayi. Nah, nanti bayinya bisa ada tidurin sambil Ibu bisa sambil menyusui. Gini ya sus. Ya, dibuat aja Ibu secara nyaman Ibu. Ibu, saya akan menjelaskan tentang imunisasi pada bayi. Tujuannya, imunisasi adalah untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh si bayi. Dan harapannya, jika anak terserang penyakit tersebut, sakitnya tidak parah atau tidak sakit sama sekali. Dan dampak si penyakit pada bayi ini, jika tidak diimunisasi, maka akan rentan terkena penyakit. Baik Bu, ada 5 imunisasi yang akan Ibu lakukan. Pertama, yang hepatitis B. Nah, hepatitis B ini dosisnya pada bayi yang baru lahir, dan dosis keduanya itu pada umur 1-2 bulan, dan yang ketiga itu dosisnya pada umur 6-8 bulan. Nah, kemudian ada BCG. BCG ini mencegah tekanan tuberkulosis. Nah, yang ketiga ini polio. Polio ini mencegah tekanan lumpuh layu atau virus yang menular. Nah, kemudian yang keempat itu campak. Campak itu mencegah penyakit diare ataupun pneumonia. Pneumonia itu seperti demam dan lain sebagainya ya Bu. Ini DPT, HB, dan HIV. Nah, ini untuk mencegah terjadinya difteri, pertusis, tetanus, hepatitis, dan pneumonia, dan dilakukan secara 4 kali. Baik Ibu, saya sudah selesai menjelaskan tentang imunisasi, dan adapun jadwal imunisasi Ibu. Jadwal imunisasi dasar hepatitis B itu jumlah pemberiannya satu kali dari bayi habis lahir. Kemudian BCG itu pada usia 1 bulan dan diberikan sebanyak 1 kali, dan polio itu diberikan selama 4 kali. Nah, kemudian DPT itu diberikannya selama 3 kali ya Ibu. Dan kemudian campak diberikannya pada usia 9 bulan, dan itu dilakukannya 1 kali. Dan dampak dari imunisasi dan efek samping dari imunisasi mengalami demam, kemerahan, dan bengkak di daerah suntikan tersebut. Nah, Ibu cara mengatasinya dengan cara mengompres selama 20 menit. Baik Ibu, apakah Ibu sudah paham sampai sini? Paham sus. Baik, jika Ibu sudah paham, Ibu jangan lupa dengan jadwal yang saya sudah terapkan. Ibu harus rajin-rajin imunisasi ke depannya.
Baik Ibu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat perawatan tali pusat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, kalau misal pakai popok di bawah tali pusat ya Bu, jangan menutupi tali pusatnya. Kemudian tali pusatnya juga jangan diolesi apapun seperti lotion atau yang lainnya. Kemudian jika tali pusatnya kotor, Ibu bisa bersihkan dengan hati-hati menggunakan kasa dengan air hangat. Kemudian setelah itu langsung dikeringkan Bu, karena prinsip perawatan tali pusat ini bersih dan kering. Jadi tidak boleh lembab ataupun basah. Kemudian jika ada perubahan warna pada tali pusatnya seperti kemerahan, bahkan sampai keluar nanah, Ibu bisa segera ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat Bu untuk ditindaklanjuti oleh petugas di sana. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada sus. Baik Ibu, bagaimana produksi ASI Ibu? Alhamdulillah lancar sus. Lancar ya. Baik, sering-sering diberikan ASI ya Bu agar merangsang produksi ASI sehingga tercukupi kebutuhan tubuh bayi. Kemudian juga untuk melatih refleks mengisapnya bayi. Dianjurkan juga menyusui sambil dipeluk Bu agar si bayi juga merasa nyaman. Kemudian Ibu juga harus banyak konsumsi buah dan sayur serta kacang-kacangan agar lancar ya Ibu ASINya. Baik Ibu, saya sudah menjelaskan edukasi ASINya. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada sus. Baik Ibu, kali ini saya akan menginformasikan atau mengedukasi Ibu mengenai tanda-tanda bahaya pada bayi Ibu, terutama bayi baru lahir. Kurang lebih ada 10 ya Bu. Baik, yang pertama, bayi malas menyusui. Jika Ibu memiliki bayi baru lahir, bayi itu harus selalu menyusui ya Bu. Jika bayi sudah seperti malas atau tidak ingin menyusui, itu termasuk tanda-tanda bahaya. Karena makanan bayi hanya ASI saja. Jadi kalau misalnya dia tidak tercukupi, artinya dia akan mengalami kekurangan nutrisi. Selanjutnya yang kedua, kejang. Biasanya kejang pada bayi disebabkan oleh demam dengan suhu tinggi. Notesnya juga Ibu jangan memasukkan jari Ibu ke dalam mulut bayi ya, karena itu akan menyebabkan infeksi. Jadi jika bayi Ibu mengalami demam yang suhu tinggi, Ibu bisa membawanya langsung ke rumah sakit ya dan ditangani oleh dokter. Baik Bu, yang ketiga ada bayi kuning. Jika kulit dan mata bayi Ibu kuning disertai tinja bayi pucat, karena normalnya tinja harus berwarna kuning kecoklatan ya Bu. Jika mengalami tanda-tanda yang seperti saya jelaskan tadi, Ibu harus membawanya ke dokter. Yang keempat tadi ada bayi sesak nafas ya Bu. Jika Ibu melihat kondisi bayi Ibu seperti sesak atau nafasnya tidak sesuai dengan normalnya, karena normalnya 40-60, Ibu harus bawa ke dokter lagi ya Bu. Selanjutnya infeksi tali pusar. Ibu harus menjaga kebersihan tali pusar bayi Ibu agar tidak infeksi ya. Ciri-ciri tali pusar yang berwarnanya kemerahan, bau seperti busuk, itu adalah ciri dari infeksi tali pusar. Karena ini akan berdampak pada suhu tubuh bayi atau bayi mengalami demam. Dan itu termasuk tanda bahaya pada bayi. Selanjutnya adalah demam. Cara yang paling utama untuk menurunkan suhu demam bayi yaitu Ibu berikan ASI ya Bu. Tapi jika demam masih tetap tinggi, sebaiknya Ibu seperti biasa membawa ke rumah sakit ya Bu. Selanjutnya hipotermia. Ciri-cirinya adalah jari anak bayi Ibu berwarna biru. Ibu harus selalu cek ya Bu. Yang kedelapan ada merintih atau lemah. Bayi itu seharusnya sering menangis atau tangan dan kakinya sering bergerak. Jadi jika bayi Ibu terlihat lemas atau tidak banyak bergerak, Ibu bisa periksakan ya Bu. Selanjutnya ada muntah-muntah. Tolong Ibu juga bisa membedakan muntah-muntah dengan gumuh ya Bu. Jika bayi Ibu muntah-muntah terus sampai tidak ada nutrisi yang masuk, itu menyebabkan bayi susah menyusui. Itu termasuk tanda bahaya bagi bayi Ibu ya.
Dan yang terakhir adalah diare. Bayi memang setiap harinya sering buang air besar, bisa sampai beberapa kali sehari. Tapi diare pada bayi ditandai dengan bayi yang buang air besar lebih dari 5 kali. Ibu juga harus melihat kondisi pada bayi ibu, apakah lemas, apakah ia merintih. Ibu juga sangat wajib mengecek tadi bayi ibu sudah mengkonsumsi apa saja. Baik, seperti itu 10 tanda-tanda bahaya pada bayi. Baik Ibu, dari semua informasi dan edukasi yang saya berikan tadi, apakah Ibu sudah mengerti? Mengerti sus. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada sus. Baik, jika Ibu sudah mengerti dan tidak ada yang ditanyakan, saya pamit undur diri ya Bu. Terima kasih ya sus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.